Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Syukri. Saya dari Universitas Diponegoro, program studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang auto tuning PID motor DC menggunakan MATLAB Simulink. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang auto tuning PID di MATLAB Simulink. Apa sih itu auto tuning? Nah, auto tuning PID adalah sebuah proses di mana MATLAB Simulink membantu kita menemukan nilai parameter KP, KI, dan KD. KP itu kontrol proporsional, kontrol integral, derivatif. Nah, yang paling sesuai dengan karakteristik sistem yang sedang kita kendalikan. Proses ini dilakukan secara otomatis dengan cara memberikan sinyal tertentu ke sistem. Nah, contohnya motor, plan, atau model lainnya. Kemudian MATLAB akan mengamati bagaimana sistem merespon sinyal tersebut. Berdasarkan data respon yang diperoleh, MATLAB mencoba mengidentifikasi model matematik sederhana dari sistem, seperti model orde pertama, orde kedua, atau model integrator. Lalu menghitung parameter PID yang mampu menghasilkan performa terbaik sesuai tujuan kontrol seperti kecepatan rise time, stabilitas, pengurangan overshoot, dan kemampuan mengatasi gangguan. Dengan demikian, auto tuning sangat memudahkan proses perancangan kontrol karena kita tidak perlu lagi melakukan percobaan manual dari satu nilai PID ke nilai lainnya yang sering memakan waktu lama dan tidak selalu menghasilkan performa optimal. Lalu selanjutnya itu ada 3 metode auto tuning. Yang pertama, metode sinestream atau sine wave bertahap. Itu metode sinestream bekerja dengan mengirimkan sinyal sinusoidal ke sistem dengan cara mengubah frekuensi sinus tersebut secara bertahap. Mulai dari frekuensi rendah, lalu meningkat ke frekuensi menengah, dan akhirnya ke frekuensi tinggi. Pada setiap frekuensi, sistem diberi waktu untuk mencapai keadaan tuna atau steady respon, sehingga MATLAB dapat mengukur secara akurat bagaimana sistem merespon sinyal tersebut. Nah, dengan cara ini, MATLAB memperoleh informasi amplitude dan fase respon sistem untuk setiap frekuensi. Data ini mirip dengan apa yang ditampilkan pada diagram Bode atau gain dan fase, sehingga metode ini mampu menggambarkan dinamika sistem secara sangat detail. Karena setiap frekuensi diuji secara bergantian dan menunggu hingga responnya stabil. Metode sinestream membutuhkan waktu paling lama, namun kelebihannya adalah metode ini menghasilkan akurasi tertinggi, sehingga sangat cocok untuk sistem yang membutuhkan kontrol presisi, misalnya robot lengan yang membutuhkan kontrol posisi yang halus. Sistem servo, sistem mekanik presisi, dan penggerak posisi dalam instrumentasi. Lalu 3 metode auto tuning itu yang pertama metode superposition atau gabungan banyak sinyal sinus. Metode superposition bekerja dengan cara mengirimkan beberapa frekuensi sinus secara bersamaan dalam satu sinyal gabungan. Jadi alih-alih menguji frekuensi satu persatu seperti sinestream, metode ini langsung mengirimkan sinyal yang mengandung banyak frekuensi sekaligus. Dengan demikian, MATLAB dapat memperoleh data respon frekuensi sistem dalam waktu yang lebih singkat karena seluruh frekuensi diuji secara paralel. Nah, kelebihan utama dari metode superposition adalah proses auto tuning menjadi lebih cepat tanpa mengurangi kualitas data secara drastis. Meski tidak seakurat sinestream, metode ini tetap menghasilkan parameter PID yang baik, sehingga sangat cocok digunakan pada sistem yang tidak memerlukan presisi ekstrim, tetapi tetap memerlukan model yang akurat, seperti motor kecepatan, sistem aktuator industri, atau sistem dinamika sedang yang perlu dituning dalam waktu tepat. Lalu karena banyak frekuensi disatukan di dalam satu sinyal, metode ini cenderung lebih sensitif terhadap noise dibandingkan sinestream, tetapi masih jauh lebih akurat dibandingkan DRBS. Itulah sebabnya metode superposition dianggap sebagai metode seimbang antara kecepatan dan operasi. Lalu 3 metode auto tuning. Yang ketiga yaitu metode PRBS atau pseudo random binary sequence. Metode PRBS menggunakan sinyal yang berubah secara cepat antara dua nilai.
Misal nilai rendah dan nilai tinggi dengan pola yang tampak acak tetapi sebenarnya memiliki aturan matematika tertentu. Sinyal ini mirip dengan sinyal saklar yang on atau off secara cepat. RBS memberikan rangsangan kuat ke sistem dalam waktu singkat sehingga sistem dipaksa menunjukkan dinamika alaminya. Karena sinyal PRBS tidak perlu mencapai keadaan tunak dan tidak memerlukan penganalisisan frekuensi seperti pada metode sinusoidal. Proses autotuning menjadi sangat cepat. Metode ini paling cocok untuk sistem yang berada dalam lingkungan dengan noise tinggi. Sistem yang tidak boleh diganggu lama atau sistem motor kecepatan yang sifatnya responsif dan tidak membutuhkan pengukuran frekuensi sangat presisi. Nah, dari sistem ini kelemahannya adalah model yang diperoleh tidak seakurat dua metode sinus. Sehingga parameter PID yang dihasilkan tidak setepat metode sinus stream pada sistem presisi. Namun demikian, untuk kontrol kecepatan atau speed control, PRBS seringkali sudah lebih dari cukup karena sistem kecepatannya tidak membutuhkan respon yang sangat halus seperti kontrol posisi. Nah, lalu selanjutnya yaitu perbedaan PID untuk kontrol kecepatan atau integrating system dan kontrol posisi stable system. Yang pertama, untuk kontrol PID kecepatan atau integrating system itu pada sistem motor kecepatan, ketika kita memberikan input tegangan yang konstan, kecepatan motor tidak langsung berhenti pada nilai tertentu, tetapi terus meningkat perlahan, hingga bertemu dengan beban atau gesekan yang menahannya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kecepatan memiliki sifat integrator, yaitu sistem yang outputnya akan terus bertambah selama input tidak berubah. Karena sifat integrator ini, sistem kecepatan cenderung bersifat tidak stabil jika tidak ada kontrol yang tepat. Tanpa kontrol PID, perubahan kecil pada input dapat menyebabkan perubahan besar pada kecepatan. Oleh karena itu, PID untuk sistem kecepatan biasanya memiliki yang pertama, kontrol proporsional yang cukup besar untuk membuat sistem cepat merespon perubahan referensi. Yang kedua, KI atau kontrol integratif. Kontrol integral yang besar karena kontrol integral penting untuk melawan perubahan beban motor yang sering terjadi. Lalu KD yang relatif kecil karena diferensial tidak perlu diperlakukan pada sistem yang tidak memerlukan respon halus. Pada autotuning, metode PRBS dan superposition biasanya lebih disukai karena sifat sistem kecepatan yang responsif membuat kedua metode ini cukup informatif untuk menghasilkan model yang tepat tanpa perlu akurasi sangat tinggi seperti sinus stream. Lalu untuk kontrol PID posisi atau stable system berbeda dengan kecepatan. Sistem kontrol posisi bersifat stabil secara alami. Jika kita memberi perintah pada motor untuk bergerak ke sudut tertentu, motor memiliki titik setimbang di mana ia dapat berhenti. Ada nilai posisi target yang secara fisik merupakan keadaan stabil, karena sistem posisi harus bergerak secara halus, tidak boleh banyak overshoot, dan harus mencapai target dengan presisi tinggi. Parameter PID yang dihasilkan untuk sistem posisi biasanya memiliki KP yang lebih kecil untuk menghindari gerakan yang terlalu agresif, KI yang kecil atau menengah untuk menghindari overshoot yang besar, KD yang lebih besar karena kontrol diferensial sangat penting untuk meredam osilasi dan membuat gerakannya halus. Lalu untuk autotuning sistem posisi, metode sinus stream adalah pilihan terbaik. Karena kontrol posisi sangat bergantung pada akurasi model frekuensi sistem. Sinus stream memberikan informasi paling kaya, sehingga MATLAB dapat mengatur PID dengan sangat halus. Kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi, untuk metode autotuning itu memiliki karakteristik sebagai berikut. Sinus stream memberikan hasil paling akurat karena menguji frekuensi satu persatu, cocok untuk sistem yang membutuhkan kontrol posisi yang sangat halus. Lalu untuk superposition memberikan hasil cepat dengan akurasi bagus karena menggabungkan banyak frekuensi dalam satu sinyal. Lalu PRBS memberikan hasil paling cepat dan cocok untuk sistem kecepatan yang tidak membutuhkan analisis presisi tinggi. Sedangkan perbedaan autotuning antara kontrol kecepatan dan kontrol posisi terutama terletak pada karakteristik fisik sistem.
Sistem kecepatan cenderung tidak stabil sehingga membutuhkan KI besar, sedangkan sistem posisi bersifat stabil dan membutuhkan kontrol yang lebih halus dengan KD besar. Nah, di sini saya akan menyimulasikan untuk auto tuning PID control speed dan kontrol posisi itu tadi. Untuk blok-blok yang diperlukan itu yang pertama blok kontrol PWM sama seperti pertemuan sebelumnya, masih menggunakan blok kontrol PWM seperti ini. Lalu blok encoder ini rangkaiannya kita meneruskan dari perjalanan yang sebelumnya. Lalu blok low pass filter, blok delta tune juga. Nah, di sini kita juga akan menggunakan blok PID discrete dengan settingan seperti ini. Discrete theme ini 0, kita bisa sesuaikan sendiri lah, nanti bisa setting sendiri. Lalu untuk ini saturation kita upper limit 255 dan lower limit minus 255. Lalu ini adalah rangkaian untuk rangkaian auto tuningnya, baik di auto tuningnya. Nah, untuk settingan blok auto tuning kontrol posisi ini kita nanti sesuaikan dengan settingan ini. Untuk theme domain kita discrete theme. Lalu untuk pada eksperimen itu untuk kontrol posisi itu kita menggunakan plan tipe stable. Untuk kontrol speed kita integrating. Nah, kita nanti akan menguji 3 mode sinestron, superposition, dan PRBS pada masing-masing plan. Untuk kontrol posisi kita coba 3, integrating juga coba 3. Untuk sinyal amplitude kita kasih 200. Nah, untuk blok kontrol kecepatan dan ini, nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya saya akan menyimulasikan. Yang pertama-tama kita buka MATLAB terlebih dahulu, sama seperti rangkaian dulu. Kita rubah, kita tambahi 1, kita beri manual switch. Jadi gampang kalau kita membutuhkan PWM nanti kita tinggal ganti, kita klik gitu saja. Nah, nanti kita akan menggunakan PID. Nah, untuk rangkaiannya kita akan buka seperti ini agar mudah untuk menyusunnya. Kita yang pertama-tama membutuhkan konstan, lalu foto dan juga slider. Kita sambungkan, kita beri nama set point, dan ini kita nama point juga. Lalu slider kita konekkan dengan konstan. Nah, oke, kita beri nilai minimum minus 600 dan maksimum 600. Oke. Nah, seperti ini. Setelah itu kita butuhkan blok from.
lalu sum, dan PID controller. Untuk PID controller kita ketik PID, kita gunakan yang jenis ini. Nanti kita setting, lalu kita gunakan PID atau PID auto need-nya itu PID. Nah, kita pakai yang close loop ini. Setelah itu kita menggunakan constant, dan ini kita menggunakan switch. Kita pakai switch yang tombol ini. Nanti kita konekkan, kita rangkai nanti saja, kita kumpulkan untuk blok-bloknya terlebih dahulu. Kita PI ini untuk lalu kita munculkan banyak display juga nanti, dan scope paling penting lihat grafik. Nah, kita rangkai terlebih dahulu bloknya. Nah, tersambung. Ini kita plus minus. Oke. Lalu kita menyambungkan ini. Belum bisa. Kita sambung ini terlebih dahulu. Kita perbesar, soalnya nanti displaynya banyak yang akan tampil. Ini kita sambungkan dengan PID. Ini nyambung dengan yang atas. Nah, ini blok itu. Lalu ini kita display. Ini tertutup from. Ini kita kasih speed untuk percobaan pertama, nanti speed yang kedua baru posisi atau ing. Nah, ini kita tarik nyambung ke sun. Nah, setelah itu ini baru ikut nyambung sini. Nah, kita membutuhkan display lagi.
Nah, tahu Hasan untuk lihat pengaruh-pengaruhnya. Dari osiloskop. Oh, osiloskop. Nah, ini kita sambung ke situ, ini kita sambung ke sini. Oke, apakah ada yang perlu, ada yang kurang? Ini plus minus, jadi udah semua, kita ke setting. Oh ini kita susun biar lebih rapi. Nah, ini kita sambungkan juga. Nah, ini sudah. Lalu kita akan menyeting untuk blok PID. PID controllernya kita gunakan apa tadi? Kurang terlalu jelas ya pakai ini. Ya, mungkin ini saja. Kita menggunakan discrete time. Ini 0,08726 ini yang aku gunakan. Ini integral kita aku kasih 0,3, dan ini 0, ini 100. Lalu ini use village derivative kita checklist. Kita ini udah. Lalu ke menu session ini tidak ke saturation. Kita checklist terlebih dahulu. Ini kita upper limit, kita beri 55. 255. Ini minus 255. Dan ini juga sama. 2. Ini minus 255. Ini kita beri sample time 0,1. Mungkin itu saja, udah kita apply, lalu kita oke. Nah, selanjutnya kita ke jika sudah, kita akan jelaskan tentang blok. Ini kita ganti PID. Discrete time ini 0,1. Rara kita sesuaikan terlebih dahulu, ini radius 2.
ini 60. Lalu apply ke eksperimen. Nah, pada bagian eksperimen ini yang menentukan akan percobaan kita. Nah, untuk stable ini untuk posisi, untuk PID posisi, untuk kontrol posisi itu di bagian stable. Kita akan menggunakan mencoba 3 mode ini. Yang pertama Cinestream, setelah itu superposition, lalu BRBS. Jika 3 sudah semua, kita akan menguji pada kontrol kecepatan. Jika kecepatan kita plan tipe, kita gunakan integrating, lalu kita uji 3 ini lagi. Oh iya, untuk ini kita sinyal amplitude kita beri 200. Apply. Nah, pertama-tama kita akan eksperimen pada posisi terlebih dahulu, kita oke. Nah, ini kita akan merubah yang sebelumnya itu di run on board, kita ganti ke connect IO, input output. Untuk hardware setting seperti biasa, hardware board kita akan menggunakan Arduino Mega, nanti akan tertampil pada sini. Settingannya sama seperti biasa. Lalu pada perintahnya ini nanti pada saat simulasi, jika gelombang yang ditampilkan sudah stabil, itu kisaran stabil itu 2 menit, 5 menit. Nanti jika gelombang kan pertama sebelum stabil itu banyak oscilasinya. Jika sudah sekitar 1 menit, 2 menit, atau sampai 1 sampai 5 menit itu tergantung kita. Jika sudah stabil, kita akan mengaktifkan ini limit switch-nya. Jika sudah stabil, kita on kan, lalu ya sudah, kita nanti amati pada hasil yang tertampil pada scope. Lalu selanjutnya langsung saja ke simulasi. Lalu kita setting seperti settingan saya tadi. Nah, kita perhatikan seperti ini. Ini kita rubah ke INC karena kita akan melakukan praktikum kontrol posisi. Nah, kita run, kita tunggu, dan nanti akan kita cek untuk hasil grafik yang terjadi. Nah, ini sudah running. Nah, grafik yang muncul berbentuk seperti ini. Untuk respon pada motor itu, motor akan bergerak seperti ini. Nah, kita amati semua percobaan yang akan kita lakukan selama 5 menit. Kita tunggu awal respon tadi sampai stabil, dan setelah stabil kita akan menyalakan slider on off yang telah kita beri pada konstan sebelumnya yang sudah kita setting. Dan 5 menitnya lagi itu untuk menunggu waktu setelah slider on off kita nyalakan. Jadi totalnya setiap praktikum, setiap simulasi 10 menit untuk melihat grafik respon PID tuning ini. Karena waktunya cukup lama, jadi saya akan percepat. Kita mati saja.
Nah, dan setelah 5 menit kita aktifkan slider yang telah kita setting tadi. Karena sudah stabil, kita on kan dan kita amati lagi untuk untuk hasil grafik yang terbentuk, apakah perbedaan yang akan terjadi setelah kita on kan. Coba kita amati terlebih dahulu. Nah, setelah 5 menit kita on kan untuk slidernya tadi, ini menit terakhir mendapati respon seperti ini pada grafik dan motor DC-nya. Motor DC berputar seperti ini, mendapati respon sesuai dengan grafik yang keluar. Setelah total 10 menit percobaan yang kita lakukan, kita pause dan kita lihat hasil seperti ini. Oke, untuk simulasi yang kedua itu posisi untuk mode superposition kita oke. Kalau oke, kita run lagi. Kita sesuaikan seperti settingan yang saya perintahkan tadi, lalu kita running. Kita tunggu. Nah, setelah sudah berhasil run, kita amati gelombang grafik yang terjadi, dan ini untuk respon pada motor DC nya. Lalu kita tunggu dan nantinya kita akan kumpulkan semua data dan kita amati pada akhir video.
Setelah 5 menit percobaan yang telah kita setting, yang kita atur, kita akan menyalakan slidernya karena gelombang sudah stabil. Kita menunggu gelombang stabil itu bisa dengan aturan kita sendiri. Kita bisa dapat menunggu sampai 10 menit, sampai berapapun intinya. Jika gelombang sudah tidak osilasi seperti awal mulanya tadi, kita sudah dapat menyalakan slidernya untuk melihat respon ketika di on kan. Lalu kita mati lagi. Nah, dan ini untuk respon pada menit-menit terakhir untuk gerakan motor DC seperti ini. Kita amati hasilnya selama 10 menit, kita cukupkan dan kita lihat hasilnya. Nah, dengan cara seperti ini. Nah, untuk percobaan yang ketiga itu kita ganti mode PRBS posisi ke mode PRBS. Ini simulasinya. Kita setting seperti arahan yang telah saya lihatkan tadi. Nah, lalu kita running kembali. Kita tunggu. Ini saya percepat. Dan ini grafik yang dihasilkan pada mode kontrol posisi mode BRCB. Nah, grafik yang halus seperti ini untuk respon pada motor itu bergerak lambat-lambat seperti itu. Setelah 5 menit kemudian gelombang sudah stabil, kita on kan kembali untuk slidernya. Nah, respon gelombang setelah kita nyalakan pun juga ikut berubah. Untuk gerakan motor DC juga berubah. Nah, kita amati lagi. Nah, pada menit-menit terakhir gelombang mulai stabil setelah kita nyalakan slidernya tadi cukup ada gejolak. Nah, untuk respon pada menit-menit terakhir itu gelombang
halus seperti itu, dan respon pada motor DC-nya juga seperti ini. Nah, dan jika percobaan sudah mencukupi 10 menit, kita cukupkan dan kita lihat hasil gelombang yang telah terjadi selama 10 menit tadi. Nah, untuk percobaan pada mode yang kedua, kita akan menggunakan PID kecepatan. Kita kontrol kecepatan, kita ganti ke plan tipe, grading, eksperimen mode kita gunakan yang Cinestream terlebih dahulu, kita oke. Ini sama, nanti jika gelombang sudah stabil, kita aktifkan. Nah, ini berikut simulasinya. Nah, kita setting seperti arahan yang telah saya lakukan, sama seperti tadi. Kita running lagi, kita tunggu untuk mode Cinestream speed. Dan grafik yang terjadi yang dihasilkan itu seperti ini, dan respon motor DC nya seperti itu tadi. Nah, kita amati. Dan ketika sudah 5 menit, kita nyalakan lagi induksi leadernya. Nah, ini respon ketika sudah dinyalakan, grafiknya akan berbentuk seperti ini. Untuk respon motor DC juga seperti ini. Kita amati lagi. Dan pada menit-menit terakhir itu terjadi kayak perubahan gejolak yang cukup aneh. Nah, kita cukupkan saja karena sudah 10 menit. Hasil yang terjadi seperti ini. Untuk simulasi yang kedua pada mode kecepatan, kita akan ganti ke mode supervision. Nah, oke, ini simulasinya. Nah, yang telah sudah saya arahkan tadi, kita setting, kita running, kita tunggu compile-nya. Nah, ini grafik yang terbentuk untuk mode superposition, dan ini respon motor DC nya. Kita amati lagi.
setelah 5 menit kita nyalakan slidernya dan apa yang terjadi untuk respon selanjutnya. Nah, ada gejolak seperti ini untuk grafik yang dihasilkan. Untuk respon motor DC nya juga mengikuti grafik tersebut. Nah, seperti ini. Kita amati lagi. Pada menit-menit terakhir grafik yang dihasilkan masih berosilasi seperti ini. Kita cukupkan saja karena sudah 10 menit. Lalu kita lihat grafik yang telah terbentuk selama 10 menit tadi. Kita cek di scope-nya. Nah, ini yang dihasilkan. Selanjutnya yang percobaan ketiga pada kontrol kecepatan, ini kita akan ganti ke mode PRBS. Kita akan lihat hasilnya. Kita setting sama seperti yang setelah saya arahkan tadi. Kita run, kita tunggu compile lagi. Ini percobaan yang terakhir, mode PRSP pada control speed. Nah, respon yang terbentuk pada grafiknya itu seperti ini. Nah, kita amati, dan ini respon pada motornya. Kita amati sampai 10 menit nanti ya. Dan setelah 5 menit kita seperti biasa nyalakan slidernya. Nah, ini untuk grafik respon setelah slider dinyalakan. Kita mati dan kita perhatikan sampai selesai. Setelah 10 menit yang dicukupkan, hasil akhir berbentuk halus seperti ini, tidak bergejolaknya tidak terlalu tinggi seperti tadi. Lalu kita pause, kita amati grafik yang terbentuk selama 10 menit tadi. Nah, setelah simulasi yang telah saya ujikan tadi, didapatkan sampel hasil grafik selama 10 menit, didapatkan bentuk gelombang seperti ini. Ini adalah percobaan pada kontrol posisi dengan mode Cinestream. Nah,
Pada percobaan ini, motor DC mampu menunjukkan respon yang stabil pada tahap tengah. Ini ketika sinyal sinus masih berada pada frekuensi menengah. Namun pada tahap awal ini motor mengalami oscilasi besar akibat respon awal yang agresif. Lalu ketika frekuensi uji semakin tinggi di bagian akhir grafik, motor kehilangan stabilitas dan menghasilkan oscilasi beramplitude besar. Hal ini menandakan PID yang diperoleh belum memberikan redaman yang cukup untuk dinamika frekuensi tinggi. Meskipun cukup baik untuk dinamika normal, secara keseluruhan auto-tuning memberikan parameter yang cukup bagus untuk operasi biasa, tetapi tidak cukup robust untuk kondisi ekstrim atau perubahan referensi yang sangat cepat. Nah, ini hasil yang dapat saya simpulkan pada percobaan kontrol posisi pada mode sinestream. Lalu yang kedua itu pada grafik kontrol posisi mode superposition. Nah, ini dapat saya simpulkan pada fase awal motor DC menunjukkan respon posisi yang stabil dengan osilasi kecil yang mereda. Menandakan bahwa parameter PID awal cukup baik untuk menjaga posisi tanpa ketidakstabilan besar. Nah, ini namun setelah sinyal superposition mulai diinjeksikan, respon motor berubah menjadi osilasi besar dan kompleks karena sistem diuji dengan campuran frekuensi rendah hingga tinggi secara simultan. Pola ini normal untuk metode superposition dan menunjukkan bahwa motor sangat responsif terhadap variasi frekuensi sehingga data yang dihasilkan akurat untuk proses identifikasi. Secara keseluruhan, percobaan berhasil menggambarkan kestabilan awal sistem serta kemampuan motor merespon spektrum frekuensi penuh yang diperlukan untuk auto-tuning PID. Nah, ini yang dapat saya simpulkan. Lalu selanjutnya untuk percobaan kontrol posisi dengan mode BRSB. Pada fase awal pengujian, motor menunjukkan respon posisi yang stabil dengan osilasi kecil juga yang semakin mereda sehingga sistem berada dalam kondisi tunak setelah sinyal BRSB mulai diberikan. Respon motor berubah menjadi osilasi acak dengan amplitude bervariasi karena BRSB emang memasukkan gangguan pseudo atau acak untuk mengidentifikasi dinamika sistem. Pola acak ini adalah respon normal dari metode BRSB dan menunjukkan bahwa motor mampu merespon perubahan cepat dan tidak beraturan yang diperlukan untuk proses identifikasi. Nah, secara keseluruhan percobaan ini menunjukkan kestabilan awal sistem serta kemampuan motor mengikuti rangsangan acak yang diperlukan untuk menghasilkan parameter PID yang lebih akurat dan representatif terhadap karakteristik sebenarnya nanti. Nah, ini dapat saya simpulkan untuk perbedaan tadi. Pada mode sinestream itu memberikan hasil tuning paling presisi pada kontrol posisi karena sistem diuji dengan sinyal sinus secara bertahap dari frekuensi rendah hingga tinggi. Respon yang dihasilkan sangat bersih dan mudah dianalisis sehingga cocok untuk sistem yang membutuhkan akurasi dan kestabilan tinggi, misal untuk kontrol posisi motor DC. Lalu untuk yang superposition ini menggunakan sinyal campuran dari banyak frekuensi sekaligus. Akibatnya respon motor menjadi lebih kompleks dan penuh osilasi besar. Meski demikian, metode ini dapat mengidentifikasi dinamika sistem dengan cepat dan efektif untuk sistem yang mampu menangani beban frekuensi tinggi. Lalu untuk yang perbedaan pada mode BRSB ini memberikan gangguan acak yang cepat sehingga merespon motor tampak kacau. Metode ini bagus untuk sistem nyata karena mampu menangkap dinamika secara luas dalam waktu singkat dan lebih tahan noise. PID yang dihasilkan cenderung lebih robust terhadap kondisi
kondisi kerja yang tidak menentu. Lalu selanjutnya saya akan berikan kesimpulan untuk grafik speed Genestream. Untuk grafik Genestream ini kontrol kecepatan dengan mode Genestream menunjukkan bahwa motor awalnya bekerja stabil. Lalu ketika sinyal Genestream diberikan, motor menghasilkan oscilasi yang semakin besar dan rapat sesuai kenaikan frekuensi. Pola ini normal dan diperlukan untuk memetakan respons dinamika motor sehingga sistem dapat menghitung parameter PID yang paling optimal. Hasilnya memastikan bahwa karakteristik motor terhadap berbagai frekuensi sudah terekam dengan baik untuk keperluan auto tuning. Selanjutnya itu graphic speed superposition. Nah, pada percobaan PID tuning pada kontrol kecepatan motor DC dengan metode superposition ini menunjukkan bahwa sistem berhasil memasuki fase pengujian dinamis di mana sinyal kecepatan dan sinyal kontrol dipaksa beroscilasi untuk membaca karakteristik sebenarnya dari motor. Pada awal pengujian, kecepatan motor tampak stabil. Namun ketika proses superposition dimulai, sinyal berubah menjadi oscilasi besar dan cepat sebagai bagian dari proses pengambilan data respon motor. Pola oscilasi yang terlihat teratur dan berulang menandakan bahwa sistem mampu merespon perubahan input secara konsisten. Setelah proses tuning selesai, parameter PID dapat dihitung berdasarkan amplitude dan fase oscilasi tersebut, sehingga menghasilkan pengendali kecepatan yang lebih akurat dan sesuai dengan dinamika motor. Secara keseluruhan ini, tuning dengan metode superposition dapat menangkap dinamika sistem dan dapat digunakan untuk memperoleh parameter PID yang optimal. Lalu untuk graphic speed PRSP menunjukkan bahwa algoritma tuning berhasil memaksa sistem beroscilasi secara terkontrol untuk mendapatkan data karakteristik motor. Setelah proses auto tuning selesai, parameter PID baru berhasil diterapkan dan menghasilkan respon motor yang stabil. Grafik menunjukkan bahwa baik sinyal kecepatan maupun output PWM kembali ke kondisi normal, yang menandakan tuning berhasil dan sistem siap beroperasi dengan performa lebih optimal. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya berikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.